Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, berkenaan dengan sekarang sudah bulan Rabiul Awal, biasanya banyak yang bercerita, berceramah, memberikan pengajian tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada di antaranya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa macam kita. Perlu dipahami dengan baik, Nabi Muhammad fisiknya memang manusia biasa macam kita. Tapi jangan diukur Nabi seperti kita. Kenapa? Kita sudah baca ada di hadis sebelumnya bahwa Nabi itu kana yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu zikir sepanjang waktunya. Kita tak ada yang kuat macam itu. Sehingga secara fisik sama kita dengan Rasul. Bentuk fisik kita sama dengan Rasul, tapi Rasul itu Sallallahu Alaihi Wasallam dia zikirnya nggak sama dengan kita. Itu contoh bahwa Rasul itu jangan sampai kita merendahkan beliau, karena mengatakan Rasul itu manusia biasa sama dengan kita. Hati-hati kalau kalimat itu nanti bertendensi merendahkan Rasul. Jangan. Allah mengatakan bahwa Rasul itu juga manusia, ingin mengatakan bahwa Rasul itu dari kalangan kita, bukan jin, bukan malaikat, tapi orang macam kita, sehingga nampak oleh kita fisiknya, bisa kita tiru bagaimana cara dia berdiri ketika sholat, bagaimana kalau dia berpapasan dengan orang, bagaimana kalau dia senyum dengan orang, bagaimana kalau dia jabat tangan dengan orang, bagaimana dia memuliakan tamu, itu nampak oleh kita. Kalau malaikat dengan jin nggak bisa kita lihat langsung, sebab bukan alam kita. Jadi kalau ada Quran cerita bahwa Nabi itu manusia macam kalian, itu maksudnya adalah fisiknya, raganya macam kita. Tapi hakikat tentang kenabian dirinya itu nggak sama dengan kita. Contoh seperti hadis yang sudah kita bahas di sini, bahwa Nabi berzikir setiap waktunya, kita tak kuat. Maka dalam hadis itu, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur, kata Nabi. Kita mana ada yang macam itu? Maka ada sahabat minta kepada Rasul, boleh tidak kami puasa wisal? Wisal itu hari ini puasa tak berbuka, setelah pagi sampai maghrib berbuka, puasa, itu malam tak buka, besok sambung lagi. 2 atau 3 hari itu nggak ada berbuka sama sekali, siang malam puasa terus. Nabi larang. Kata Nabi, inni lastu kahayatikum, inni yut'imuni rabbi wa yusqini. Saya kalau puasa wisal bersambung puasa saya tak macam kalian. Apa tak macam kalian? Saya ini dikasih makan, dikasih minum oleh Tuhan saya. Kalian? Ya kira gitu Pak. Jadi secara fisik Nabi Muhammad SAW memang manusia raga macam kita. Tapi jangan dipahami Rasul itu 100% adalah persis seperti kita. Rasul menjelaskan, aku bukan seperti kalian. Itu contoh Pak. Ada lagi di hadis yang lain Bapak Ibu rahmati Allah SWT tentang cerita Nabi lahir. Apa cerita Nabi lahir itu? Wulida Rasulullah SAW makhtunan masruran wa fi riwayatin maktu'us surah. Nabi itu lahir sudah dikhitan, sudah dipotong tali pusar. Kita tidak ada yang lahir kecuali tali pusar menyambung dengan maknya, dengan rahim maknya. Khitan kita di khitan biasa. Kalau Nabi belum lahir dia khitan dan tali pusar sudah diputus. Maka Nabi itu ketika lahir langsung tersenyum. Kita tak ada macam itu. Mana ada kita macam itu? Entahlah kalau anak milenial sekarang kalau ada yang macam itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beda dengan kita. Bahkan kita tengok keringat Nabi. Pulang Ummu Sulaim ke rumah Nabi. Nabi tidur. Apa lakukan Ummu Sulaim? Di perahnya bekas keringat Nabi yang ada di, kalau kita tikar lapiak pandan, di alas tempat tidur Nabi. Tanya Nabi, untuk apa itu? Ngapain kau Ummu Sulaim? Untuk apa gunanya engkau perah tikar itu? Apa kata dia? Naj'aluhu fi tibina wa wa min atyabut tayyib. Kami ingin jadikan ini sebagai campuran parfum kami, karena inilah parfum paling harum itu.
Siapa yang lakukan? Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Istri Rasul, sahabat mereka yang tahu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu di antara dalil boleh ngalap berkah, kata orang Jawa. Tabarruk bahasa Arabnya, ngambil berkah kalau bahasa umumnya. Ummu Sulaim. Dan itu diakui oleh Rasul, disetujui oleh Rasul, keringatnya diambil oleh Ummu Sulaim, kemudian keringat itu dijadikan sebagai campuran wangian mereka. Kalau keringat kita, jangan-jangan orang pingsan gara-gara itu. Saya ingat dulu waktu UKS di SD, ada cairan kimia, apa namanya itu Pak? Kalau orang pingsan, diciumkan ke dia itu. Apa Pak? Amonia. Kalau tak ada itu, kaos kaki buka, kata pelatih kita. Ciumkan ke hidung dia. Jangan-jangan itu yang terjadi kalau keringat kita masuk ke dalam minyak wangi. Rasulullah SAW, di antara keistimewaan beliau yang tak terjadi dengan orang lain, keringat beliau menjadi aroma parfum paling harum. Jadi jangan mudah mengatakan Rasul itu manusia biasa macam kita. Apalagi dalam hati tersimpan makna menyamakan bahkan merendahkan Rasulullah. Kalau ada yang merendahkan, bisa murtad gara-gara itu. Sebab memang ayatnya memang mengatakan Rasul itu manusia macam kita, tapi Allah bukan sedang mengatakan Rasul itu dia mirip kita betul, tapi Rasul ingin dijelaskan oleh Allah dia itu bangsa kita, sehingga nampak oleh kita tingkah laku Rasul. Kalau kita mencontoh Rasul, jelas oleh kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membuat maulid itu gunanya mengenalkan kepada Rasul, mengajarkan kembali sirah Rasul, mengajarkan akhlak Rasul, mengajarkan bagaimana kita ihtiram atau muliakan Rasul. Sehingga maulid itu sejak dahulu Bapak Ibu perlu kita ketahui, itu yang membuat, yang menjelaskan, yang membukukan tentang penjelasan maulid sejak dahulu para ulama yang kedudukannya al-hafiz. Artinya dalam hadis ini mereka adalah bintang-bintang pakar ternama dunia dalam bidang hadis. Bukan orang yang dianggap hebat oleh masyarakat tidak berilmu, tapi kalangan ahli ilmu mendudukkan mereka ulama hadis terkemuka. Yang menjelaskan itu. Jadi kalau ada bilang maulid Nabi itu adalah bid'ah bertentangan dengan sunnah, kok bisa ulama paling kenal dengan sunnah justru menjelaskan maulid Nabi? Mestinya ulama yang kenal sunnah, mereka menghindarkan umat jangan sampai keluar dari sunnah. Tapi mereka mengajarkan itu, indikasinya adalah bahwa ajaran maulid ini diambil oleh ulama dari pemahaman sunnah. Maka jadul menjelaskan Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi, Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Sakhawi, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Al-Nawawi. Banyak ulama sejak dahulu yang menjelaskan maulid Nabi itu adalah ulama yang kedudukannya Al-Hafiz. Artinya dalam ilmu hadis mereka adalah bintangnya, rujukan, bukan orang yang tak dikenal, yang ilmunya ecek-ecek atau kaleng-kaleng kata orang sekarang, tapi mereka adalah rujukan yang menjelaskan kepada umat apa yang mesti dibuat oleh umat. Semoga manfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Insyaallah kita sambung di pekan akan datang.